Saudara Supradio, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang merupakan sebuah daerah yang tersohor karena kaya akan situs-situs bersejarah. Hal ini tak lepas dari kisah pada masa lampau, di mana daerah itu menjadi lokasi berdirinya kerajaan besar bernama Singosari. Salah satu situs peninggalan kerajaan Singosari yang hingga kini bisa dijumpai adalah Petirtaan Watu Gede. Konon, lokasi ini menjadi tempat pemandian Ken Dedes dan saksi bisu pertemuannya dengan Ken Arok. Lantas menjadi awal mula ambisi meruntuhkan kerajaan Tumapel dan menjadikannya kerajaan Singosari. Untuk mengetahui lebih lanjut sejarah Petirtaan Watu Gede, tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi lainnya. Petirtaan Watu Gede terletak di Desa Watu Gede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Petirtaan ini ditemukan tahun 1925 dan selanjutnya diadakan penggalian di tahun 1931 oleh Dinas Purbakala Hindia Belanda. Petirtaan Watu Gede yang bercorak Hindu-Buddha terbagi menjadi dua area. Di kolam besar dengan ukuran panjang sekitar 22,5 meter dan lebar 18 meter digunakan untuk membuka aura dan mensucikan diri. Kolam berbentuk persegi panjang ini dialiri oleh dua pancuran air yang disebut dengan Jalat Wara. Selanjutnya, ada kolam kecil di pojok petirtaan sebagai tempat untuk penyatuan diri dan menyambung rasa dengan para leluhur melalui lelaku ritual atau doa. Untuk itu, di sisi kolam dibangun palinggi atau tempat bersembayang untuk umat Hindu. Palinggi biasanya digunakan untuk meletakkan sesaji yang diperuntukkan bagi para dewa yang dipercaya bersemayam di sekitar tempat ini. Di kolam kecil itu juga terdapat sumur yang sengaja dibuat agar mata airnya tidak tercampur dengan air lain yang berada di sekitar kolam. Hal ini karena banyak yang mempercayai bahwa air tersebut dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Kolam tersebut dinaungi pohon yang diperkirakan masyarakat setempat telah tumbuh kokoh bersamaan dengan berdirinya Petirtaan Watu Gede. Masyarakat setempat menyebutnya dengan sebutan pohon lo. Di sekitar kolam juga terdapat 3 buah batu yang konon sering dijadikan sebagai batu pengasah pedang untuk melaksanakan hukum pancung. Hukuman pancung itu konon diberikan kepada lelaki yang nekat menyelinap masuk ke dalam area petirtaan. Sebab lokasi ini hanya boleh dikunjungi oleh putri raja beserta dayang-dayangnya. Dahulu, di setiap sisi Petirtaan Watu Gede dipenuhi arca sebagai hiasan kolam, di mana air jernih yang berasal dari mata air setempat muncul melalui mulut arca. Tapi sayangnya, beberapa arca tersebut hilang dan sisa-sisanya diamankan di Museum Trowulan Mojokerto. Air dari Petirtaan Watu Gede berasal dari sungai bawah tanah yang mata airnya berasal dari 3 gunung, yaitu Gunung Arjuno, Gunung Semeru, dan Gunung Bromo. Terbentuklah sungai besar bawah tanah yang mengalir hingga ke Laut Selatan. Menurut sejarah yang terdapat pada kitab Negara Kartagama, Petirtaan Watu Gede merupakan Taman Boboji, tempat pemandian atau petirtaan putri-putri raja, termasuk Ken Dedes, istri Tunggul Ametung, sang penguasa Tumapel. Oleh karena itu, tak heran jika tempat ini juga populer dengan sebutan Petirtaan Ken Dedes. Konon, Ken Dedes akan bersuci di pertirtaan ini sebelum sembahyang di Candi Sumber Awan. Sebelumnya, Candi Sumber Awan pernah kita ulas dan saudara bisa menontonnya melalui link yang ada di kolom deskripsi. Pada saat Ken Dedes mensucikan diri di Petirtaan Watu Gede, dari tubuhnya terpancar sinar berwarna biru yang tanpa sengaja dilihat oleh Ken Arok. Lantas, Ken Arok berlari dan mengatakan apa yang dilihatnya pada sang guru, yaitu Empu Loh Gawe. Empu Loh Gawe pun mengatakan bahwa seorang putri yang mempunyai ciri seperti itu disebut Putri Anarendra Anariswari
atau perempuan utama yang akan melahirkan raja-raja di Nusantara. Dari situlah Ken Arok bertekad membunuh Tunggul Ametung dan merebut istrinya yang bernama Ken Dedes. Setelah berhasil membunuh Tunggul Ametung, Ken Arok lantas memperistrikan Dedes dan menjadi Akuwuh Tumapel serta mengganti nama kerajaannya menjadi Singosari dengan gelar Abhiseka Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Mengunjungi tempat suci dan bersejarah, tentu ada adab dan peraturan yang harus kita hormati, termasuk pada situs petirtaan Watu Gede. Hal ini karena lokasinya berfungsi sebagai tempat bersuci, maka pengunjung juga harus menjaga perbuatan dan perkataan jika bertandang ke petirtaan ini. Begitu pula untuk perempuan yang sedang menstruasi tidak diperkenankan untuk mandi atau menceburkan diri ke dalam kolam. Berada di pertitaan Watu Gede membuat kita merasa ditarik kembali ke masa lalu. Membayangkan betapa megah dan indahnya area petirtaan putri-putri kerajaan Tumapel, jernihnya air, dan suasana yang sejuk menjadi perpaduan yang sangat mendamaikan. Inilah salah satu peninggalan kerajaan Singosari, petirtaan Watu Gede.